Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, setiap kita belum tentu menjadi orang tua, tapi yang pasti setiap kita adalah anak, dan tentunya memiliki orang tua, ibu dan bapak. Faktor pekerjaan seringkali menyebabkan kita jauh dari mereka, yang pada akhirnya kita hidup pun tidak berdampingan dengan mereka. Inilah garis kehidupan yang syarat akan lika-likunya. Semua kita ingin hidup bersama kedua orang tua untuk selamanya. Namun tuntutan hidup yang memaksa kita jauh dari kehidupan mereka. Kemandirian hidup pun terkadang menjadi alasan lain kita memilih tidak seatap dengan orang tua. Jarak yang terbentang antara kita dengan mereka semestinya tidak menyebabkan kita melalaikan silaturahim. Ketika kedua orang tua kita sudah memasuki usia senja, tentu mereka sangat membutuhkan perhatian dari kita. Sebagaimana kita ketika kecil, kita sangat membutuhkan perhatian dari ibu dan bapak kita. Tidak jarang kita selalu marah, kesal, bahkan kecewa saat kita kurang mendapat perhatian dari mereka. Kondisi itu pun berbalik kepada kita. Kita akan mengecewakan mereka seandainya hak mereka untuk diperhatikan kita abaikan. Seandainya pekerjaan, tugas, dan keluarga menyebabkan kita acuh terhadap mereka. Sungguh itu sebuah kedurhakaan. Betapa banyak di antara kita yang tidak adil, bahkan zalim terhadap orang tua. Kesibukan kita di dalam berkarir, dalam bertugas, kadangkala kita melupakan mereka. Kita pun terkadang tidak tahu apakah mereka sakit, apakah mereka tertimpa musibah, atau mungkin kekurangan sandang pangan. Kita hanya fokus kepada pekerjaan, kesibukan kantor, rapat ke sana kemari demi memenuhi keinginan atasan kita. Tapi saat orang tua kita membutuhkan kehadiran kita, dengan mudahnya kita menunda janji mengunjunginya. Padahal kita sukses, itu tidak terlepas dari doa mereka. Kita bisa meniti karir sampai menjadi orang yang terpandang. Semua itu karena munajat yang mereka panjatkan untuk kita. Bahkan mereka seringkali bangun malam mohon kepada Allah agar kita semua diberi kemudahan, kelancaran dalam semua urusan kita. Tentu mereka tidak mengharapkan imbalan materi. Yang mereka dambakan adalah perhatian dari kita. Janganlah berat kaki kita untuk mengunjungi mereka, bersilaturahim. Paling kurang jangan pernah kita putus komunikasi dengan mereka.
jika kita menginginkan keberkahan hidup. Sebab betapapun kita telah meraih pendidikan yang tinggi, pekerjaan yang mapan, hidup yang berkecukupan, tetapi kalau kita mengabaikan kedua orang tua kita, hidup kita akan kering dari keberkahan. Bahkan boleh jadi biduk rumah tangga kita pun tidak menuai kebahagiaan. Banyak di antara kita yang berlebih dalam materi dan kekayaan, namun hidupnya gelisah, tidak tentram, jauh dari suasana damai. Mungkin kita melupakan kedua orang tua kita. Mungkin kita telah mengesampingkan mereka, atau bahkan mungkin kita tidak sadar telah melukai perasaan mereka. Berhati-hatilah kita, karena doa dan ucapan mereka sangat tajam. Merekalah keramat hidup. Maka sesibuk apapun kita, seringlah kita bersilaturahim dengan mereka. Barangkali itu akan mempermudah langkah-langkah kita dalam mengais karunia. Barangkali itu akan menjadi kunci pembuka pintu-pintu keberkahan dari usaha kita. Mungkin hadirnya kita di hadapan mereka menjadi penawar rasa kerinduan yang terpendam. Mungkin gelak tawa kita membuka kembali memori masa yang lalu saat kita masih dalam buayan mereka. Karena ikatan batin yang kuat akan selamanya menyatu hati yang terpisah. Satu hal yang jelas, jalan silaturahim yang kita jalin dengan mereka akan membesarkan hati mereka, akan melahirkan keridhaan untuk kita. Dan jika mereka telah meridhoi, maka Allah pun akan meridhoi kita semuanya. Hadis berikut ini semoga menjadi buah nasihat untuk kita. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari yang berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa li ziyarati walidayhi kataballahu ta'ala lahu bikulli khatwatin mi'ata hasanatin wa maha anhu mi'ata sayyi'atin wa rafa'a lahu mi'ata darajatin fa idza jalasa baina yadayhima wa tukallama ma'ahuma itibil kalami a'tallahu ta'ala yawmal qiyamati nuran yas'a baina yadayhi fa idza kharaja min indihima kharaja maghfuran lahu. Rawahu Bukhari Muslim. Barang siapa berjalan untuk berkunjung kepada kedua orang tuanya, maka setiap langkahnya Allah mencatat baginya 100 kebajikan, mengampuni 100 keburukannya, dan mengangkat 100 derajat baginya. Apabila dia duduk di antara kedua orang tuanya dan berbicara bersama keduanya dengan kata-kata yang baik, maka pada hari kiamat kelak Allah memberinya cahaya yang menyinari perjalanannya. Dan jika ia keluar dari keduanya, maka dia keluar dengan memperoleh pengampunan. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Saudaraku yang beriman, orang tua merupakan keramat hidup
maka sambunglah silaturahim dengan mereka agar kita mendapatkan keberkahan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.